Hai, ini adalah lanjutan video kemarin dan ini aku mau lanjutin mau tidurin Kiana. Kemarin kan aku cerita kalau anak-anak mau tidur. Nah, karena videonya terlalu panjang jadi aku bagi jadi 2 part. Ini part keduanya. Ayo susu. Oke, ini Kiana udah mau masuk ke ayunan, udah dibujuk rayu, akhirnya anaknya datangin mamanya untuk masuk ayunan. Nah, di sini kalau Kiana udah masuk ayunan, aku dengan leluasa bisa ngerjain segala hal. Tapi di sini rencananya aku mau istirahat sebentar sekalian tidurin si adek. Mudah-mudahan si adek bisa tidur. Gatal. Ini gatal. Tadi sekilas Kiana minta aku garukin punggungnya. Anak kalian sama gak sih bun? Kayak anak aku. Kalau udah mulai ngantuk, udahlah gatal semualah badan tuh. Tiba-tiba gitu kan gatal. Padahal ya gak ada apa-apa juga. Minta digaruk lah, minta dielus lah. Pokoknya gitu terus. Nah ini aku mau masukin air putih ke dalam dot anak aku. Kenapa aku kasih air putih? Karena sebelumnya udah aku bikinin susu. Untuk Kiana sendiri, aku masih bertahap untuk ngelepasin dotnya sama susunya. Ini dia cuma minum susu di siang hari ya. Karena kalau udah minum susu di malam hari, adanya batuk. Jadi untuk malam hari aku stop dan cuman air hangat. Nanti pelan-pelan perlahan-lahan aku mau belajarin untuk lepas dot juga. Dan ini Kiana udah masuk ayun, dikasih selimut, kasih dotnya. Oke, udah nyaman. Pokoknya bisa kita tinggal. Aku mau lanjut ngurusin si adik bayi. Iya, ini dia udah merangkak-rangkak, udah ngerengek-ngerengek, minta mau tidur juga. Tapi sebelum tidur aku mau ngeliatin kerjaan aku di dapur ada apa aja. Karena seringnya aku tuh masuk ke dalam rumah, aku masih hidupin kompor gitu. Nah aku tuh sering banget bikin panci atau wajan aku tuh gosong gara-gara aku kelupaan. Kalian sama gak sih bun? Aku semenjak jadi ibu-ibu atau emak gini, aku sering banget loh lupa kalau aku lagi ngidupin kompor. Selamat siang. Nah lanjut ya. Tadi anak aku udah pada tidur. Ini aku mau bikin jamur crispy. Jamur bukan sembarang jamur ini. Kalau di Kalimantan atau di mana aja yang punya perkebunan sawit, pasti udah biasa ini sama jamur sawit ya. Ini aku dikirimin juga dari kampung. Udah direndam air panas, sudah dibersihkan sama mama aku. Maaf ya, aku agak pilek nih. Jadi ini mau aku goreng. Mau aku jadiin jamur crispy. Kalau petainya nanti ya aku bakal nge-share masak petai juga, bikin sambal petai. Tapi nanti aku mau masak jamur dulu. Nah kan ini yang aku bilang, karena aku suka lupa kalau aku udah ngerjain sesuatu di dapur. Nah sambil masak aku juga mau cerita hasil penjualan aku hari ini. Tadi aku jualan petai lumayan, lakunya aku dapat uang sekitar 115.000. Tadi dapat uang 115.000. Ada juga yang pesan lagi, cuman aku tanya mau lokasinya di mana, dia nggak jawab lagi. Ya udahlah ya. Udah alhamdulillah dapat uang 115.000. Receh buat orang lain tapi wah buat aku, karena aku ibu rumah tangga tidak berpenghasilan. Kalau bisa jualan rasanya seneng banget. Karena dulu terbiasa kerja, punya uang sendiri, punya penghasilan sendiri. Sekarang harus di rumah ngurusin anak. Aku juga punya penghasilan setiap bulannya dari suami. Tapi ibu-ibu di luar sana yang terbiasa punya penghasilan sendiri pasti tahu lah ya rasanya. Ini mau aku bikin jamur crispy, terus aku juga mau dimasak pedas nanti, yang bentuknya bulat-bulat kayak jempol, nanti aku tunjukin. Kita masak dulu buat makan siang. Ini sambil gendong Hanin.
Kelihatan nggak? Nah, itu dia sebagian cerita aku tentang jualan petai hari ini. Tapi sebenarnya aku itu dapat uang sekitar 200.000 karena sampai di sore harinya ternyata masih ada yang pesan. Dan lanjut ke video. Sebenarnya di sini tadi aku mau tiduran sama Ade Hanin tapi nggak jadi karena perut aku udah bunyi. Auto ke dapur untuk ngeliatin apa yang bisa dimasak. Ternyata aku udah ngadon atau kasih tepung jamur sawit yang dikasih dari kampung. Daripada aku baringan kelaparan, jadi aku milih untuk pergi masak. Ini jamur yang udah berbentuk payung udah aku goreng ya. Terus di sini aku sambil gendongin Ade Hanin tadi karena dia cukup rewel untuk aku taro. Daripada dia nangis-nangis, kerjaan aku nggak kelar, lebih baik aku sambil gendongin. Dan ternyata mama hanya bisa berencana, Hanin tidak bisa diajak kerja sama. Alhasil sambil aku gendong tadi, dia tetap juga nangis. Nah, liatin aja nih bayinya setelah aku turunin dari gendongan. Ini dia nggak pakai baju karena tadi di gendongan dia nangis sampai keringatan banget. Jadi bajunya aku lepas. Dan kebetulan karena dia terlalu ribut atau nangisnya terlalu kencang, jadi Kiana yang bangun. Alhasil ini mau aku tukar kedua anak ini. Si kakak bangun, yang adik masuk ayunan lagi. Karena aku masih mau ngelanjutin kerjaan aku gitu. Tapi ternyata tetap aja nggak bisa. Mama berencana lain, Ade Hanin maunya lain. Dan videonya ini akan berlanjut ke esokan harinya. Karena cuaca lagi hujan, aku memutuskan untuk cucian di dalam kamar mandi. Nah, tadi bisa kalian dengar sendiri kan, kalau di luar itu lagi hujan deras. Biasanya kalau hujan deras, orang-orang pada milih untuk nyari yang hangat-hangat sambil nyemil atau baring-baringan. Ini Mama Farid malah mau cucian baju. Karena ini cucian baju udah 2 hari dan udah tertumpuk, ya mau gak mau harus dicuci. Kebetulan juga Mama Farid belum mandi, ya sekalian aja lah ya. Untuk kerjaan lain, masak dan anak-anak udah beres semua. Karena kami udah bangun pagi-pagi, rencananya mau ngantar kakak Farid sekolah, tapi apalah daya, hujan deras banget. Jadi aku memilih untuk nggak dia antar sekolah dan izin ke guru-gurunya. Sebenarnya kasihan juga sama si kakak kalau nggak diantar ke sekolah, kalau hujan kayak gini. Tapi ya mau gimana lagi ya, aku kan ngantar anak-anak itu bawa kedua adiknya. Dan kalau aku paksain, kasihan ke adik-adiknya lagi. Ya serba bingung lah ya, inilah resiko kalau ngurusin anak sendiri. Tapi ya dijalanin aja dan disyukuri segala sesuatunya. Pasti bakal kangen suasana yang kayak gini suatu saat. Kalau mereka udah gede semua. Nah, balik ke video, ini aku mau cucian baju yang nggak bisa masuk mesin cuci ya. Bukan nggak bisa masuk sih, tapi kalau aku masukin ke mesin cuci, auto melar. Jadi aku milih untuk dikucek aja. Dan terlebihnya ini baju adik bayi yang lebih banyak dan baju sekolah kakak Farid. Nah, selain kucek, aku juga mau sikat tipis-tipis bajunya si adik bayi. Karena dia udah mulai makan, pastinya bajunya kotor karena belum bisa seperti kakak-kakaknya kan. Sedangkan Kiana aja masih aja ada bajunya belepotan kena makanan. Apalagi si adik bayi. Oke, lanjut. Ini udah mau aku bilas-bilas. Ini juga udah bilasan terakhir ya. Takutnya kalian bosan gitu kan ngeliatin aku cuman cucian. Jadi ini aku videonya percepat. Dan di sini juga aku udah mulai gerah banget. Padahal cuacanya lagi hujan, tapi di sini aku keringatan banget karena dari pagi belum mandi. Ini sekitar jam 9-an ya. Lanjut lagi, ini cuciannya udah selesai, tapi pekerjaan aku masih juga belum kelar. Aku mutusin untuk sikatin lantai karena ini licin kas aku cucian kan, jadi auto harus disikat lantai kamar mandinya. Gini nih pekerjaan mama-mama kalau udah masuk ke kamar mandi, ada aja ya kan, mau mandi aja ribet gitu ya, pakai acara sikat-sikat kamar mandi dulu lah, beberes dulu lah. Aduh, tahu-tahu capek, tahu-tahu udah siang hari, tahu-tahu udah lapar aja bawaannya. Tapi aku tuh gini, kalau mau mandi ribet banget, pastilah bersih-bersih, ya nyikatin lantai kamar mandi, ya nyikatin WC duduknya, pokoknya ada aja gitu yang dikerjain. Kalian sama nggak sih? Aduh, ini malah bahas perkara bersihin kamar mandi. Oke, lanjut. Karena kita masih bahas perkara kamar mandi, karena aku udah basah, aku mau mandi, jadi sekalian aja ini aku mau bersihin juga. Karena menurut aku udah lumayan kotor, dan aku itu kalau cucian kamar mandi nggak selalu aku video, karena aku takut kalian jijik ngeliatin kamar mandi aku, atau berpikir alah kamar mandinya jelek gitu aja masih aja di video. Ya aku tuh jarang banget ya videoin di sini. Ini karena aku tadi lagi cucian aja. Dan lanjut, pekerjaan aku udah selesai karena aku kedinginan dan lapar, jadinya aku langsung goreng lagi jamur sawit yang kemarin ada sisa, jadi ini aku mau goreng lagi. Kebetulan anak-anak aku doyan dan ini sisa sedikit aja, yang awalnya aku mau masak pedas tapi nggak jadi ya, karena
Karena kalau dimasak pedas kan auto anak-anak nggak bisa makan tuh. Ya daripada mereka nggak ikut makan, lebih baik masak yang mereka doyan dan mereka suka aja. Nah video juga berlanjut, ini anak-anak lagi nyemilin jamur yang udah aku goreng. Tentunya ini kesukaan mereka banget ya, masih panas-panas tuh Kiana udah langsung makan. Dan video kami kali ini berakhir sampai di sini aja ya. Makasih buat kalian yang masih setia nontonin. Sampai jumpa lagi dan tungguin video kami selanjutnya.